Di Timur Tengah Pak Negara rakyatnya mama kok, rumah sakit gratis, sekolah gratis. Kita juga bisa kalau mau, masa kalah sama negara komunis, sosialis. Sekolah dari TK sampai S3 gratis Pak, rumah sakit gratis. Orang hidup cuma cari makan, buat beli rumah, buat beli mobil. Sekolah ada negara, sakit ada negara. Bisa kalau mau Pak. Bekasi udah pernah tuh setahun 2 tahun zamannya Motor Effendi kemarin kampanye rumah sakit gratis, memang ngumpuk orang rumah sakit karena gratis. Sekarang sudah berhenti program itu, tapi buktinya bisa gitu loh. Ya, yang ketiga LKS. Jadi untuk LKS itu bisa koperasi, bisa bank, bisa menghimpunan sosial berasal dari zakat, dari wakaf dan sebagainya. Ya. Nah ini Pak, ini adalah ini konsep dan sistem lembaga syariah. Gampangnya begitu, ya kan? Nah ini, ya kan? Ada masyarakat pemilik dana, ada lembaga syariah, ada masyarakat pengguna dana. Jadi kalau Bapak nyimpen di koperasi, nanti koperasi menyalurkan lagi kepada masyarakat. Kalau koperasi kan, kalau sekarang gini Pak, koperasi itu udah mirip bank udah gitu aja. Kalau syariah, kecuali konven. Kalau konven itu susah. Kalau konven kan siapa yang banyak pinjam, banyak bayar bunga, dia dapat untung. Kalau syariah nggak bisa begitu Pak. Ya. Jadi pokoknya ya sama dengan bank syariah, sudah nggak ada beda. Ya, nggak ada beda. Jadi konsep pendanaan bagi hasil, ya kan? Konsepnya bagi hasil. Masyarakat koperasi bagi hasil, koperasi ke masyarakat bagi hasil lagi, selisihnya dikasih lagi pada penyimpan dana di koperasi. Ya kan? Ini kalau untuk jelasnya ini mana? Ini Pak. Produk dan jasa atau syariah koperasi sama Pak. Wadiah ada, ini saya ambil yang umum Bank Syariah kali ini. Tapi kalau di koperasi kan nggak ada giro. Ya, adanya prinsip wadiah sama prinsip mudharabah kalau di koperasi. Kalau ini di bank syariah umum, ya itu ada giro tabungan. Itu prinsipnya mudharabah, tabungan juga, ya kan. Nah kalau penyalurannya ya jual beli itu ada murabahah, ada salam, ada istisna. Kalau murabahah Pak itu jual beli, modalnya tahu, untungnya tahu. Terus bayarnya angsur. Kalau salam itu pesen Pak. Pak saya mau beli suatu barang, barangnya belum ada, nanti dibelikan dulu pakai DP, boleh juga belakangan tergantung kesepakatan. Kalau istisna, barangnya diproduksi dulu. Saya mau beli rumahnya belum ada, udah tanahnya, itu istisna namanya. Nanti pesan dulu ke developer bangun dulu, nanti koperasi atau bank beli dulu ke developer, baru jual ke anggota atau nasabah. Itu istisna namanya. Jadi semuanya ada Pak. Ya. Dan kalau itu jual, kalau bagi hasil ada mudharabah. Kalau mudharabah itu Pak, Bapak ini kalau individu, si A punya modal 10 juta, si B punya keahlian bikin kue. Ya sudah, kasih 10 juta si B itu, dia dagang kue, bikin kue. Nanti bagi hasil kesepakatan. Biasanya punya uang lebih besar, 60, yang dagang 40. Tapi yang bekerja ini kan sudah dipotong operasional. Walaupun dapat 1%, tapi dia dapat operasional transport, apa dihitung semua dia dapat. Itu mudharabah. Ya kan? Nah, koperasi mudharabah, koperasi membiayai misalnya usaha nasi uduk atau usaha pabrik roti. Itu mudharabah. Kalau musyarakah, si A punya uang 10 juta, si B punya uang 5 juta, pengen bikin pabrik roti.
modalnya 15 juta, berarti masing-masing menempatkan saham, si A 10 juta, si B 5 juta. Jadi punya, namanya syirkah itu punya, sama-sama punya modal, bagi hasilnya nanti tinggal dibikin kesepakatan. Proporsional bagi hasilnya kalau syirkah. Jadi nanti 10 juta per 15 juta kali keuntungan. Yang si B-nya 5 juta per 15 juta kali keuntungan. Itu kalau musyarakah, ya kan. Nah, ada lagi ijaroh, ya. Itu prinsip ijaroh kebalik tuh naruhnya. Itu prinsip ijaroh, ada ujroh, ada IMBT, ya kan. Ijaroh. Jadi ijaroh itu sewa. Jadi jual beli jasa. Ya kan. Nah, IMBT itu kalau di kitanya ya apa ya? Leasing gitu. Ya kan. Ini beda pendapat nih Pak, saya kasih tahu, ya kan. Di majelis OKI IMBT itu nggak boleh, tapi di Indonesia Istihad Ulama Indonesia boleh. Direktur sama Pak DPS, ini gimana ada IMBT? Kalau direksi, kalau kamu tanya saya bilang nggak usah lah, pakai aja murabahah. Tapi kalau direksi memaksakan pakai MBT, nggak saya salahkan. Kenapa? Karena fatwanya ada sana boleh. Itu kadang-kadang yang suka kita ini berhadapan dengan Dewan Nasional gitu. Kalau di Saudi Dewan Syariah Nasional itu setiap bank tuh beda-beda boleh. Kalau kita nggak bisa mengacu kepada DSN dan OJK. Jadi koperasi kita ini di JTKM ini tetap mengacunya DSN dan OJK, walaupun OJK nggak meriksa koperasi, tetap saya akan mengacu pada undang-undang aturan dari OJK dan DSN. Ya. Nah ini ada jasa keuangan Pak, ada wakalah. Wakalah itu mewakilkan, ya kan? Kalau kafalah menjamin, si A punya uang 10 juta, si B mau usaha, kata si B, si A aku dong biayain 10 juta. Kata si C, kasihlah dia, saya yang jamin. Itu namanya kafalah, penjaminan. Sekarang ada Pak perusahaan penjamin namanya Jamkrindo, ya kan? Ada itu. Boleh Pak dalam Islam, kasih dia, nanti saya yang jamin. Artinya kalau dia ada apa-apa, saya yang nanggung kerugiannya, ya kan? Karena tapi kan saya yang jamin, saya percaya sama dia, gitu. Ya. Gitu. Kalau hiwalah pengalihan hutang, Pak, pengalihan hutang. Si A punya hutang sama si B, ya kan? Gitu. Tapi si A punya hutang sama saya, bisa dialihkan hutangnya. Udah hutang saya aja nanti. Gitu. Jadi pengalihan hutang itu boleh, ya kan? Kan banyak gitu Pak ya. Banyak kasus begitu. Nah, rahan itu pegadaian. Pegadaian itu Pak, konsepnya saya dong ini saya punya emas 2 gram. Saya pinjam uang dong 2 juta, ya kan? Terus berapa ininya? 1% dari 2 juta itu nggak boleh Pak. Itu sama dengan riba. Kalau pegadaian itu saya punya emas, ya kan, 10 gram lah. Saya mau pinjam uang 10 juta misalnya. Nah, emas itu kan perlu disimpan, ya kan? Ada kotak, emasnya disimpan dalam kotak. Maka biaya penyimpanan itu di dalam kotak itu yang dikenain cas. Gitu loh. Oke, biaya penyimpanannya sehari 10.000, berarti sebulan 300.000. Itu di situ, bukan persentase dari jumlah pinjaman. Itu rahan Islam begitu. Kalau pegadaian berprinsip itu boleh. Kalau di luar itu pinjam 10 juta bayarnya nanti ditambah 5%, nggak boleh, riba dia. Itu rahan pegadaian. Sekarang sudah ada pegadaian syariah punya pemerintah, ada DPS-nya. Ya kan? Ya kalau ada yang salah-salah itu salahin aja DPS-nya atau pengelolanya. Ya terakhir pot
Kod tadi, kod itu pinjaman tidak boleh ada manfaat apa-apa. Ya. Ya. Itulah Pak, jadi skemanya begini. Saya kira biasa Pak kalau kita ya lewat setengah jam itu biasa, karena nggak mungkin bikin muamalah cuma sejam, nggak mungkin Pak. Ya kan? Saya kira saya akhiri saja karena prinsipnya sudah. Jadi ini semuanya bagi hasil. Ini skema. Jadi kalau modal ada skill ya, ini namanya musyarakah. Kalau tadi mudharabah. Ya. Ini jasa. Nah ini kesetaraan. Saya ingin start. Lembaga pasarnya itu ada ijarah tadi, GMBT tadi, leasing kalau konvennya, ya kan, konvensional leasing. Kalau leasing itu pakai persentase aja. Ada hiwalah, anjak piutang atau pengalihan hutang. Ada murabahah, pembiayaan konsumen kalau di konven. Ada musyarakah atau modal ventura di konven itu. Pegadaian dan ada penjaminan. Sekarang penjaminan ada asuransi, ya kan. Nah, maka ini Pak, tingkatkan dan kuatkan koperasi. Yang bisa buat koperasi apa Bapak Ibu-ibu? Kalau Bapak Ibu nggak memanfaatkan koperasi, ya nggak berkembang koperasinya, ya kan. Sekaligus kalau banyak Bapak paham, Bapak bisa mengoreksi koperasi juga. Kadang-kadang kalau orang butuh duit terserah aja. Lembaga syariah terserah deh, yang penting dapat duit. Kan nasabah begitu biasa, nggak peduli itu susu syariah atau tidak gitu, ya kan. Ya gitu ya. Jadi kewajiban takmir masjid Pak, fungsi pendidikan. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, kita jangan merasa tenang-tenang saja. Harus katanya wal tandur, wal hendaklah tandur. Tandur orang Jawa nanam ya, bahasa Arab. Perhatikan dirimu, perhatikan nafsun dirimu. Ligot untuk hari esok. Hari esok itu yang paling penting, akhirat itu. Ya kan? Banyak Pak yang perlu diperbaiki. Ya, hubungan muamalah dengan keluarga, dengan istri, dengan saudara, dengan masyarakat. Ya. Ya. Nah, jadi ini koperasinya. Saya langsung ya Pak. Jadi prinsip dasar koperasi itu filosofinya Pak. Koperasi itu organisasi yang berwatak sosial. Tapi bukan berarti nggak dapat untung. Kadang koperasi sekarang mikirin untungnya lebih dominan daripada sosialnya. Padahal aslinya kalau aslinya dari sifat koperasi itu kalau saya perhatikan sudah syariah. Tapi karena pengaruh ekonomi barat, Pak, ekonomi syariah itu mulai bangkit tahun 63 di Mesir. Kemudian tahun 83 Indonesia, tahun 82 di ITB, BMT. Tahun 90 ada angin segar dari Presiden Soeharto oleh Habibie, oleh Hizmi. Tahun 92 muncul Bank Syariah Muamalah, ya kan, Syariah Muamalah, ya, baru Bank Syariah Mandiri. Jadi Pak, ini baru perkembangannya ekonomi syariah itu. Jadi masyarakat pun masih baru, masih awam, bikin mau awam. Padahal muamalahnya sudah lama, ya kan. Yang kedua, koperasi itu kumpulan orang Pak, bukan kumpulan modal. Kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Jadi harus memberi benefit, bukan semata-mata profit. Bukan semata-mata tetap dapat profit Pak ya. Karena kan pegawai koperasi perlu digaji juga. Kalau Bapak tidak aktif di koperasi syariah atau di bank syariah, nggak akan berkembang Pak. Saya mohon dengan hormat, kalau mau berkembang ke syariah, tinggalkan konven.
tinggalkan, harus yakin, Pak. Tinggalkan konven. Walaupun bank syariah, syariah itu belum sepenuhnya syariah. Saya sebagai orang dai, ia bersyukur ada progres, ada peningkatan, masyarakat berkembang, bank syariah berkembang. Ini masa depan yang bagus, Pak. Anak-anak Bapak itu harus dipersiapkan, paham fikih muamalah, paham fikih waris, Pak. Fikih waris sama Quran tuh ada perintah khusus, ya kan? Ta'allamul faraid wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu waris dan ajarkan. Perintah khusus, nggak ada yang lain, Pak. Sholat, zakat nggak begitu, ya kan? Sama dua, ta'allamul Quran wa 'allimuha. Pelajari Quran dan ajarkan. Dua ini. Kenapa? Karena ilmu waris, ilmu Quran pertama yang akan diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Waris dilupakan orang sekarang, ya kan? Dan nanti akan diangkat oleh Allah pertama. Dan Quran itu yang diangkat. Ya. Jadi Pak, koperasi itu benefit, tapi bukan berarti nggak dapat profit. Buat apa koperasi profit kalau nggak memberikan manfaat buat anggotanya atau masyarakat? Ada orang susah terbantu, ya, apalagi ada titipan dari dana zakat. Gitu. Kemudian yang keempat, anggota bertransaksi melalui koperasi. Jadi gini Pak, anggota transaksinya dengan supplier, tapi koperasi bantu. Oh, saya nggak punya uang mau beli kulkas, koperasi beliin saya kulkas, harganya berapa? 4 juta. Ya udah saya beliin, Bu, Pak. Tapi koperasi untung ya 1 juta. Ya udah aja saya belikan 4 juta, koperasi ngambil untung 5 juta. Ibu mau ngangsul berapa bulan? 10 bulan, berarti sebulan 500.000. Jadi sesungguhnya dia mediasi antara anggota dengan supplier yang membantu koperasi. Itu fungsi itu harusnya. Pak, anak saya mau sekolah, bayar uang makan 15 juta, tolong bantu. Ini bantu, ya kan? Dibantu. Ntar saya urusin deh, kalau kita saya transfer ke pesantrennya. Tapi tolong Bu, ini ongkos kesananya kasih Bu, ya itu ujroh namanya Pak. Ya wajar lah dibantu, ongkosnya berapa? Ya bolak balik ke pesantren misalnya 1 juta, berarti kasih biayanya 15 juta, ongkos pulang semuanya 1 juta. Itu ujrohnya itu gitu Pak. Oh saya mau nikah, Pak, saya mau nikahkan koperasi, saya mau nikahkan anak saya. Saya perlu catering 40 juta. Saya perlu sewa tenda, sewa gedung 10 juta. Ya dibayarin. Itu ijarah Pak. Jadi nanti koperasi bayar sewa gedung. Ya kan ya. Pak, saya sewa gedung 10 juta. Koperasi mohon minta ongkos ininya, ujrohnya, upahnya. Boleh Pak, 1 juta, berarti 11 juta. Cateringnya berapa? 10 juta. Ya udah, itu kan paket. Ya, dan koperasi beli 40 juta. Saya jual sama Bapak 50 juta, ambilnya 10 juta. Bapak bayarnya 2 tahun. Kan bayarnya 2 tahun, Pak. Ini angsur. Ya. 2 tahun itu bagi orang yang punya uang harus produktif. Dari ikhtiar, bukan uang nambah uang, tapi waktu bisa menambah uang, gitu loh. Jadi waktu itu punya nilai. Ya kan? Itulah contohnya. Jadi itu namanya benefit Pak. Koperasi punya manfaat buat masyarakat. Boleh Pak, sakit Pak, kami belum dapat uang, ada biaya buat ibu sakit, berapa biaya sakit? 10 juta. Ya udah bayarin ke rumah sakit, koperasi. Nanti si anggota bayar ke koperasi langsung. Itu ngurusnya seorang koperasi Pak, supaya betul-betul ada ongkos. Kalau ini kasih 10 juta ya Bu, nanti bayarnya 11 juta. Enggak boleh Pak. Enggak boleh Bu. Iya kan? Gitu. Jadi harus jelas
Karena transparansi. Ya, cukup dulu ya. Yang pertama, Pak, saya suka gambar gini. Ada laki perempuan, bukan suami istri. Yang satu laki perempuan suami istri. Perbuatannya semua sama. Apa yang membedakan, Pak? Akad. Ada akad jadi halal. Orang yang berkata, Bang, konven Bang Syariah sama, dia nggak ngerti soalnya. Jadi kita nggak usah marah, nggak ngerti. Itulah perlu fungsi edukasi. Sekaligus tadi yang menjawab sana, perlu pendidikan, Pak, pembiasaan. Ya kan? Makanya Pak, dengan pendengaran kita jadi tahu kemudian punya ilmu. Dengan penglihatan jadi tahu dan punya ilmu pengetahuan. Dengan perasaan jadi tahu dan punya ilmu. 3 ini Pak. Pendengaran, penglihatan, hati. Hati-hati nih Pak, Bapak. Kalau Bapak mendengar tidak menambah ilmu, gak bermanfaat pendengaran Bapak. Bapak punya penglihatan gak menambah ilmu, gak manfaat mata Bapak. Bapak punya hati tidak menambah ilmu, gak manfaat hati Bapak. Kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anusmaula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati diminta pertanggungjawaban. Hati-hati tuh kalau melihat yang negatif. Ya, walaupun sendirian gak ada orang, Bapak melihat kemaksiatan sendirian, orang gak tahu betapa Bapak beraninya yang Allah Maha tahu Bapak berbuat maksiat. Allah dianggap tidak ada. Gitu. Nah, itulah makanya kalau kita selalu menggunakan pendengaran kita, mata kita untuk tahu soal syariat, itu nggak ada lagi learning now, belajar, ya kan? Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Belajar itu yang pertama untuk memenuhi ibadah kita, kedua amal ibadah kita. Jadi benar amal ibadah kita. Ya kan, itu belajar. Kalau soal Bapak jadi ahli, ya harus belajar lebih dalam. Itu fardu kifayah, kita wajib ainnya aja. Ya kan, Pak, Bapak usahakan anak Bapak, cucu Bapak harus bisa 2 bahasa. Ta'alamul lughatul arabiyyah, belajar bahasa fa innaka min dinikum. Juz'un min dinikum, belajar bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama kamu. Sedikit-sedikit Pak bisa. Sekarang Pak, anak kelas 1 SD, saya jamin, saya ajarkan bisa baca Quran terjemah, bahkan bisa baca kitab. Kami punya cita-cita 30 tahun ke depan anak usia SD bisa baca Quran terjemah, bukan hanya membaca, tapi tahu artinya langsung. Sudah ribuan Pak yang kita ajarkan. Ya, dalam tempo 10 hari bisa. Metodenya banyak Pak. Jadi itu. Tapi kalau kita orang tua bangga anaknya cuma bisa baca Quran, itu alhamdulillah, baca berpahala. Jadi sekali lagi Pak, itu edukasi, nggak bisa Pak sebentar. Itulah fungsi masjid, ya kan. Tadi terakhir ada yang tidak murni, banyak Pak. Misalnya kalau misalnya gini, kalau wakalah, nah kalau wakalah kan paket wakil, misalnya si anggota berperan sebagai orang koperasi, beli barang dulu, ya kan. Itu harusnya anggota koperasi beli barang itu harus dikasih ujroh. Karena enggak, anggota beli barang dulu, kasih uangnya beli barang dulu, enggak ada ongkos. Kedua,
Bukti kwitansi harus ada. Itu bukti sebagai wujud membuktikan pembelian barang. Di bank syariah itu sering nggak ada, Pak. Sering nggak ada. Ya. Kemudian waktu pemberian wakalah mewakilkan, kan harusnya bank yang beli atau koperasi yang beli, ya kan? Itu dengan waktu akadnya bersamaan, sebetulnya itu nggak boleh. Itu, ya kan? Tapi ada yang berpendapat mukoso itu karena kemaslahatan diutamakan, orang ini kalau nggak diberi hidupnya susah. Tapi jangan berdalil mukoso terus. Kalau ada mukoso ada yang menggampangkan. Itu, ya. Kalau sehari-hari Pak, Pak saya titip motor dong. Motornya dititip. Kalau motor dititip Pak, kata si A nitip motor sama si B. Si B pakai motor, nggak boleh Pak. Bayar dia kalau pakai motor. Sewa. Ya kan. Nah perlu akad. Akad dengan titip motor, boleh kok Bapak pakai? Itu akad Pak. Boleh berarti pakai. Di situ nanti kalau kan laki perempuan perbuatannya sama Pak, guling-gulingnya segala macam sama ya. Yang satu ada akad kan jadi boleh, yang satu nggak ada akad, jadi halal. Yang satu haram, beda di akad. Nah akadnya itu kan banyak Pak, akad. Kalau suami istri kan gini, Bu, ini uang belanja, ya kan? Ini uang belanja ya uang suami, nggak boleh dipakai sama istri. Tapi kalau ini Bu, ini uang belanja, ini Bu, uang jajan. Uang jajan itu hak istri udah. Ya kan, jelas. Dikumpulkan sama istrinya. Akhir bulan banyak. Itu harta istri. Ya kan. Suami meninggal. Ya kan. Ya. Harta istri dipinjam sama suami. Misalnya suami punya 5 juta misalnya. Suaminya meninggal, yang tidak bisa dibagi waris harta istri nggak bisa diambil harta istri. Baru bagi waris. Punya anak nggak? Beda lagi. Nggak punya anak? Beda lagi. Punya bapak nggak? Beda lagi. Punya ibu nggak? Beda lagi. Jadi yang khusus itu. Jadi ada akad-akad secara bertahap itu ada, ya kan? Gitu. Kalau nggak sama aja, Pak. Mau dapat pembiayaan tinggi masuk surga, menolong orang lain, atau mau yang murah masuk neraka? Bang konven murah tapi nggak berkah. Berkah itu kan apa sih? Berkah itu ada ziyadatul khair, menambah kebaikan. Kalau ambil di bank syariah agak tinggi ya nggak apa-apa, tapi berkah. Berkah itu akan menambah harta kembali bagi yang memanfaatkan dana bank syariah atau koperasi. Jadi muter-muter sebetulnya. Tapi karena tidak paham, ya jadi biasa saja Pak. Dalam teori post-truth, kesalahan yang berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan terus menjadi kebenaran. Makanya lihat Pak, iklan itu biar salah terus diulang-ulang akhirnya dipakai. Sekarang dahsyat Pak dengan adanya media sosial itu. Kesalahan menjadi kebenaran dan diyakini orang. Opini begitu Pak. Dulu siapa tuh? Marcos itu kan korupsinya luar biasa, digulingkan oleh masyarakat Filipina. 30 tahun kemudian anaknya Marcos, Thomas Aquino, itu bisa jadi presiden. Kok lupa rakyat Filipina? Kenapa? Karena peran media sosial. Seakan historis itu hilang oleh image media sosial. Lupa rakyat, terpilih lagilah anaknya Marcos. Indonesia bersama Pak, luar biasa medsos itu. Gitu. Jadi Pak ya, jadi yang tadi Pak Darman soal sama Bang, enggak ngerti. Tadi soal perlu edukasi Pak. Kita harus belajar Pak, kita harus takut Pak.
Takut Pak, takut salah, lebih baik takut salah terus belajar daripada tenang-tenang. Tahu-tahu begitu mati dibuka hijabnya. Pak, saya coba cerita ini di, kalau nggak salah di Syria. Mudah-mudahan Bapak juga udah pernah tahu. Kasus ini kan nggak setiap orang. Jadi ada orang yang menerima di kuburan itu, ya kan? Waktu ngambil jenazah di kuburan itu pingsan dia, ya kan? Pingsan, gitu. Dah, pingsan. Udah terus diangkat itu dikubur. Nggak lama lagi itu ada jenazah, dia lagi kebetulan itu, jangan emang petugas kuburan. Dia melihat, tidak ada yang melihat. Itu waktu dalam kubur seperti lapang, luas, indah, dan ada 2 orang naik kuda. Begitu diturunkan, dia ambil jenazah itu, langsung hilang. Menurut dia, tapi orang lain kelihatannya di situ. Sehingga orang itu bertanya kepada ibu-ibu, "Bu, mohon maaf, dulu Bu saya pingsan melihat suasana di kuburan seperti itu karena ada yang mengambil jenazah langsung naik kuda." Ya, kata ibu, "Itu anak saya dua-duanya." "Kenapa emang Pak?" Dia ceritakan kejadian itu. Kata ibu, "Kenapa gitu? Apa ada sebab lain?" "Kalau saya perhatikan, anak saya pertama itu tidak pernah berhenti mencari ilmu. Cari ilmu terus kemana aja, datang ke majelis ilmu mana saja. Yang kedua, anak yang lain itu yang membiayai mencari ilmu." Bayangkan Pak, itu diduga diambil langsung malaikat Pak. Yang membiayai ilmu dan yang mencari ilmu Pak. Allahu Akbar. Ya kan? Itu saya nggak percaya, gimana orang yang cerita tuh syekh kok, ulama yang cerita itu, ya kan? Jadi bapak orang mencari ilmu dan yang membiayai orang mencari ilmu di kuburnya lapang Pak. Mumpung kita masih ada usia, ya Pak. Ayo kesempatan untuk memperbaiki, tidak ada istilah terlambat Pak. Cukup ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum barakallahu wa lakum. Assalamualaikum